Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Mikrobiologi Akuatik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Rustam Pratama dengan NIM 44432201117. Nama saya Uta Syahaan dengan NIM 44432201116. Nama saya Nurul Badia dengan NIM 44432200018. Nama saya Renaldia Sudungan Simatupang dengan NIM 44432200034. Nama saya Hendy Denata Sisilia dengan NIM 44432200121. Nama saya Zahra Nur Fitriana dengan NIM 44432200088. Nama saya Rizal Wijaksono dengan NIM 44432201115 dari jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi selamat menyaksikan. Hai, kembali lagi bersama saya Renaldia Sudungan Simatupang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pengendalian mikroba. Apa itu metode pengendalian mikroba? Metode pengendalian mikroba adalah proses mengontrol aktivitas mikroba pada suatu lingkungan atau bahan dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu. Nah, pengendalian mikroba itu memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Saya Nurul Badia. Apa sih itu tujuan dari pengendalian mikroba? Jadi, tujuan dari pengendalian mikroba adalah untuk mencegah atau mengurangi pertumbuhan, perkembangan, atau penyebaran mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, produk, atau kesehatan manusia dan hewan. Berikut cara atau metode yang digunakan untuk mengendalikan mikroba. Saya Uta Syahaan. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam pengendalian mikroba. Yang pertama itu ada sterilisasi, yang itu artinya metode ini melibatkan penggunaan panas atau bahan kimia untuk membunuh atau menghilangkan semua mikroba pada suatu bahan atau permukaan. Yang kedua itu ada desinfektan, yaitu penggunaan bahan kimia seperti klorin untuk membunuh mikroba di permukaan ataupun tidak menghilangkan semua mikroba seperti sterilisasi, tapi mengurangi populasi mikroba menjadi tingkat yang lebih aman. Yang ketiga itu ada sanitasi, yaitu prosedur atau praktikan pembersihan rutin untuk menurunkan tingkat mikroba di lingkungan, permukaan, atau produk. Yang keempat ada konservasi pangan, penggunaan pengawet alami atau kimia pada makanan untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan membantu mencegah perusakan produk. Dan yang kelima itu ada vaksinisasi, yang artinya penggunaan vaksinasi virus atau bakteri yang dapat membantu melindungi manusia atau hewan dari infeksi mikroba. Jadi video selanjutnya itu akan menjelaskan teman saya tentang dampak positif dan negatif. Saya Zahra. Saya di sini akan memaparkan mengenai dampak positif dan negatif pengendalian mikroba. Pengendalian mikroba memiliki dampak yang besar pada berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak yang bisa terjadi. Dampak positif, mencegah penyebaran penyakit dan infeksi melalui sterilisasi, desinfeksi, dan sanitasi yang dapat melindungi kesehatan manusia dan hewan. Mengurangi kerusakan pada lingkungan, produk pangan, dan material industri yang disebabkan oleh mikroba. Meningkatkan keamanan pangan dan kualitas produk dengan mencegah pertumbuhan bakteri, patogen, dan fungi pada makanan. Meningkatkan efisiensi penanganan limbah organik dan daur ulang dengan penggunaan mikroba pembusuk organik. Meningkatkan efektivitas produksi antibiotik dan vaksin dengan penggunaan teknologi fermentasi mikroba. Dampak negatif, resistensi antimikroba yaitu menjadi tidak peka karena penggunaan berlebihan antibiotik. Penggunaan bahan kimia dalam pengendalian mikroba dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan, khususnya jika digunakan secara berlebihan. Penggunaan teknologi fermentasi mikroba untuk memproduksi bahan makanan seperti monosodium, glutamat, dan asam laktat dapat mempengaruhi rasa dan kualitas produk serta menimbulkan reaksi alergi pada individu tertentu. Penggunaan metode sterilisasi yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas produk dan meningkatkan biaya produksi. Pengendalian mikroba yang terlalu ketat dapat mempengaruhi lingkungan alam dan ekosistem mikroba dalam suatu area. Oleh karena itu, pengendalian mikroba yang tepat dan bijaksana harus dilakukan untuk menghindari dampak negatif dan memaksimalkan manfaat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Rizal Wijaksono. Di sini ada pengendalian mikroba terjadi karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama, ada kesehatan dan keamanan. Pengendalian mikroba sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keamanan manusia dan hewan. Mikroba dapat menyebabkan penyebaran penyakit berbahaya dan infeksi yang memengaruhi kesehatan manusia dan hewan. Oleh karena itu, banyak upaya dilakukan untuk mengendalikan mikroba pada lingkungan, permukaan, dan produk yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroba patogen. Yang kedua, ada pertanian dan produksi pangan. Pengendalian mikroba penting untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan produksi pangan. Mikroba dapat memengaruhi kualitas, bentuk, dan rasa makanan serta mempercepat proses pembusukan dan penurunan kualitas makanan. Dengan mengendalikan mikroba, produksi pangan menjadi lebih efisien dan aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, ada industri dan teknologi. Mikroba digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan teknologi seperti pengolahan air, pembuatan biodegradable plastik, produksi antibiotik, dan berbagai produk lainnya. Pengendalian mikroba sangat penting untuk memastikan bahwa produk atau proses tersebut bersih dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Yang keempat, ada lingkungan dan alam. Pengendalian mikroba juga dapat mempengaruhi lingkungan dan ekosistem mikroba dalam suatu area. Penggunaan bahan kimia dalam pengendalian mikroba dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan jika digunakan secara berlebih. Di sisi lain, pengendalian mikroba juga dapat membantu dalam proses daur ulang limbah organik dan memperbaiki kualitas tanah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Fahri Rustam Pratama. Di sini ada beberapa strategi yang digunakan dalam pengendalian mikroba. Berikut umum yang sering digunakan. Yang pertama yaitu sanitasi dan kebersihan. Upaya pembersihan dan penghancuran mikroorganisme melalui proses sanitasi dan kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Terus selanjutnya membersihkan permukaan dengan disinfektan serta menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas. Yang kedua yaitu ada sterilisasi. Yaitu sterilisasi penggunaan panas, radiasi atau bahan kimia untuk menghancurkan atau menghilangkan semua mikroorganisme dari suatu objek atau area tertentu seperti alat medis, peralatan laboratorium atau media pertumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu ada vaksinasi, memberikan vaksin kepada individu atau populasi untuk merangsang respon kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu sehingga melindungi dari infeksi atau mencegah penyebaran penyakit tersebut. Yang keempat yaitu penggunaan antibiotik dan agen antimikroba. Penggunaan obat-obatan antimikroba seperti antibiotik, antiviral atau anti jamur untuk mengobati infeksi mikroba atau mencegah pertumbuhan dan penyebaran mikroorganisme patogen. Yang kelima, karantina dan isolasi, yaitu menempatkan individu atau populasi yang terinfeksi atau terpapar mikroba dalam karantina atau isolasi untuk mencegah penyebaran infeksi dari individu ke individu lain. Selanjutnya yaitu ada pengendalian vektor, upaya untuk mengulangi populasi atau memblokir jalur penularan penyakit dengan mengendalikan vektor seperti nyamuk, lalat, atau kutu yang dapat membawa dan menyebarkan patogen. Yang ketujuh yaitu penggunaan produk antimikroba, menggunakan produk yang mengandung zat antimikroba seperti disinfektan atau bahan konsumen lainnya untuk membersihkan permukaan atau objek yang rentan terhadap kontaminasi mikroba. Yang kedelapan yaitu pengawasan dan pengendalian epidemiologi, memantau, melacak, dan mengendalikan penyebaran penyakit secara sistematis melalui langkah-langkah pengumpulan data, analisis, dan pengendalian yang tepat. Nah, yang terakhir strategi pengendalian mikroba yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis mikroorganisme, konteksnya, serta tujuan dan sasaran pengendalian yang ingin dicapai. Penting untuk memilih dan menerapkan strategi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan spesifik. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya yaitu, pengendalian mikroba merupakan hal yang penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga keselamatan masyarakat. Dalam upaya ini, berbagai strategi dan metode digunakan untuk mengurangi atau mencegah pertumbuhan dan penyebaran mikroorganisme yang dapat merusak penyakit atau kerusakan. Dalam pemaparan teman-teman saya juga,
dijelaskan beberapa strategi umum dalam pengendalian mikroba antara lain sanitasi dan kebersihan, sterilisasi, vaksinasi, penggunaan antibiotik, agen antimikroba, pengendalian vektor, serta penggunaan produk antimikroba. Setiap strategi memiliki peran dan kegunaan sendiri dalam mengontrol resiko infeksi atau kerusakan yang disebabkan oleh mikroba. Sekian pemaparan dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.